Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rubia, nomor BP 2422021. Di sini saya akan menjelaskan mengenai reaktor. Baik, sebelum ke materi inti, saya akan menjelaskan apa itu reaktor. Reaktor merupakan suatu alat yang berperan sebagai tempat terjadinya suatu reaksi, baik itu reaksi kimia atau reaksi nuklir, dan di mana reaksi fisika tidak terjadi di dalamnya. Setelah kita mengetahui apa itu definisi reaktor, nah reaktor itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu reaktor kimia dan reaktor nuklir. Nah, reaktor kimia merupakan reaktor yang tidak mengalami perubahan massa selama reaksi dan hanya berubah dari satu bahan ke bahan lainnya. Sedangkan reaktor nuklir merupakan reaktor yang mengalami perubahan massa yang mana berubah akibat adanya energi yang sangat besar. Baik, pada slide ini kita akan membahas reaktor berdasarkan bentuknya. Nah, di reaktor berdasarkan bentuknya itu yang pertama ada reaktor tangki. Dikatakan reaktor tangki ideal jika pengadukannya sempurna, sehingga komposisi dan suhu di dalam reaktor setiap saat uniform. Dapat dipakai untuk proses batch, semi batch, dan proses alir. Dan yang kedua ada reaktor alir pipa, yang mana biasanya digunakan tanpa pengaduk sehingga disebut reaktor alir pipa. Dikatakan ideal jika zat reaksi yang berupa gas atau cairan mengalir di dalam pipa dengan arah sejajar sumbu pipa. Di sini kita membahas reaktor berdasarkan pengoperasiannya. Berdasarkan pengoperasiannya itu ada reaktor kontinu. Nah, definisi dari reaktor kontinu yaitu mempunyai aliran masukan dan keluaran atau inlet atau outlet yang terdiri dari campuran homogen atau heterogen. Reaksi kontinu dioperasikan pada kondisi steady, di mana arus aliran masuk sama dengan arus aliran keluar. Nah, pada gambar kita lihat di aliran masuk atau inlet terdapat CI konsentrasi umpan dan TII temperatur umpan. Ini menunjukkan bahwa reaktan masuk terus-menerus ke dalam reaktor yang menandakan reaktornya itu kontinu. Nah, selanjutnya di dalam reaktor itu terdapat pengaduk yang dimana pengaduk tersebut membuat campuran menjadi homogen dan konsentrasi seragam di seluruh volume reaktor. Pada aliran keluar atau outlet, C konsentrasi produk dan K temperatur keluar. Ini menunjukkan bahwa produk keluar secara kontinu dan pada kondisi steady, yaitu konsentrasi dan temperatur di dalam reaktor sama dengan konsentrasi dan temperatur aliran keluar. Nah, dia juga ada KC laju aliran fluida pendingin, TCI dan TC menunjukkan bahwa suhu reaktor dikontrol untuk menjaga kondisi operasi tetap konstan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai reaktor batch. Nah, reaktor batch adalah reaktor yang dioperasikan secara kontinu di mana reaktan dimasukkan sekaligus ke dalam reaktor. Reaksi dibiarkan berlangsung selama waktu tertentu, lalu produk dikeluarkan setelah reaksi selesai. Nah, digunakan untuk operasi skala kecil untuk memproduksi tidak terlalu besar, biasanya digunakan di laboratorium. Habis itu yang kedua, dia menguji proses baru yang belum mapan seperti masih pada tahap penelitian karena reaktor batch mudah dihentikan, diubah suhu, tekanan atau komposisi jadi aman dan fleksibel untuk eksperimen. Yang ketiga ada pembuatan produk mahal seperti obat dan bahan kimia. Yang keempat, proses yang sulit dikonversi ke operasi kontinu karena tidak semua reaksi cocok dijalankan secara terus-menerus atau kontinu. Nah, di sini ada reaktor CSTR, di mana reaktor CSTR itu adalah reaktor alir kontinu yang di dalamnya reaktan dicampur secara sempurna dengan pengaduk sehingga konsentrasi dan suhu seragam di seluruh volume reaktor. Nah, reaktor CSTR ini digunakan untuk yang pertama itu terutama digunakan untuk reaksi fase cair, cair-cair atau cair padat. Yang kedua dioperasikan pada keadaan tuna atau steady state dan dianggap tercampur sempurna. Yang ketiga ada produksi skala besar dan kontinu. Yang keempat reaksi yang mudah dikontrol suhunya. Di sini ada reaktor VFR, di mana reaktor VFR itu reaktor kimia kontinu berbentuk pipa, di mana fluida reaktor mengalir sepanjang reaktor tanpa pencampuran aksial sehingga konsentrasi dan suhu berubah secara bertahap sepanjang arah aliran. Nah, reaktor VFR ini digunakan untuk reaksi fase gas atau cair, reaksi cepat, produksi skala besar dan kontinu, reaksi dengan konversi tinggi, proses yang tidak memerlukan pengadukan. Di sini saya akan menjelaskan keunggulan dan kelemahan dari reaktor batch. Nah, keunggulan dari reaktor batch, biaya instrumentasinya rendah,
fleksibilitas operasi tinggi, kelemahannya itu biaya tenaga kerjanya tinggi, sering mengalami shutdown, biaya operasinya tinggi. Nah, keunggulan dari reaktor CSTR yang pertama itu pencampuran sempurna, yaitu konsentrasi dan suhu seragam di seluruh reaktor. Yang kedua, mudah dikontrol, yaitu kontrol suhu, tekanan, dan laju alir lebih sederhana. Nah, itu keunggulannya. Kelemahannya itu yang pertama, konversi lebih rendah dibanding VFR. Untuk volume yang sama, hasil konversi CSTR lebih kecil. Yang kedua, volume reaktor besar. Untuk mencapai konversi tinggi dibutuhkan reaktor yang lebih besar. Yang ketiga itu ada sensitif terhadap perubahan kondisi, yaitu gangguan kecil pada aliran masuk bisa mempengaruhi sistem. Di sini ada keunggulan dari reaktor VFR. Nah, keunggulan dari reaktor VFR itu yang pertama, konversi tinggi untuk volume yang sama. Konversi VFR lebih besar dibandingkan CSTR. Yang kedua, efisien untuk reaksi cepat, sangat cocok untuk reaksi dengan laju tinggi. Nah, kelemahannya itu yang pertama, sulit dikontrol suhunya dan konsentrasi berubah sepanjang pipa. Yang kedua, risiko hotspot terutama pada reaksi ekstrim. Yang ketiga, kurang fleksibel karena dia tidak cocok untuk perubahan kondisi operasi yang sering. Selanjutnya kita akan membahas pengaplikasian reaktor pada masing-masing reaktor tersebut. Nah, yang pertama itu ada reaktor batch. Nah, reaktor batch ini biasanya digunakan pada industri farmasi. Nah, dia itu dibuat pada proses pembuatan sintesis obat seperti tablet, kapsul, dan antibiotik. Kenapa reaktor batch ini digunakan dalam industri farmasi? Karena produksinya itu skala kecil dan bernilai tinggi. Yang kedua itu proses membutuhkan kontrol waktu dan kualitas ketat dan formula sering berubah. Nah, selanjutnya itu ada reaktor CSTR. Nah, reaktor CSTR ini pada industri kimia, cair, dan biokimia. Nah, dia itu pada produksi sabun dan deterjen cair. Kenapa reaktor CSTR ini digunakan pada industri kimia, cair, dan biokimia? Karena reaksi berlangsung kontinu, dia perlu pencampuran sempurna dan suhu dan konsentrasi harus seragam. Selanjutnya itu ada reaktor VFR. Nah, reaktor VFR ini biasanya digunakan pada industri petrokimia untuk memproduksi amonia. Kenapa VFR ini digunakan pada petrokimia? Karena reaksinya itu cepat dan juga membutuhkan konversi tinggi dan produksi skala besar atau kontinu. Nah, di sini ada rumus-rumus untuk persamaan dasar desain, hubungan konversi, laju alir mol masuk, laju reaksi umum, reaksi orde 1, konsentrasi A, waktu tinggal atau resident time, hubungan konversi waktu tinggal. Nah, yang pertama itu pada reaktor batch. Persamaan dasar desainnya itu T integral CA CaO dCa dibagi min RA. Untuk CSTR-nya itu V sama dengan FaOX dibagi min RA. Yang untuk VFR itu V sama dengan integral XO VaO dibagi min RA dx. Nah, untuk hubungan konversi pada reaktor batch, X sama dengan CaO dikurang Ca dibagi CaO. Untuk CSTR itu X sama dengan FaO dikurang Fa dibagi FaO. Siap itu VFR sama dengan CSTR. Yaitu ada laju alir mol masuk. Untuk CSTR itu FaO sama dengan CaO kali VO. Untuk VFR FaO sama dengan CaO kali VO. Sebab itu laju reaksi umumnya itu min RA sama dengan KCMA. Min RA sama dengan KCMA. Untuk FER min RA sama dengan KC pangkat MA. Reaksi orde satunya itu T sama dengan 1 per K ln kali CaO bagi CaA. Siap itu untuk CSTR itu ada volume sama V sama dengan FaO X dibagi KCa. Siap itu ada di FER V sama dengan VaO dibagi K ln 1 per 1 kurang X. Siap itu konsentrasi A untuk reaktor batch
ada CA sama dengan CAO dikali 1 dikurang X. Nah, untuk CSTR, CAA sama dengan CAO dikali 1 dikurang X. Untuk VFR, CA sama dengan CAO dikali 1 kurang X. Untuk waktu tinggal resident times-nya itu, untuk reaktor batch itu T, untuk CSTR itu R sama dengan V per VU, untuk VFR itu ada R sama dengan V per VAO. Untuk hubungan konversi waktu tinggal atau order 1 itu, reaktor batch-nya itu X sama dengan 1 dikurang E epsilon min KT. Untuk CSTR-nya itu ada X sama dengan KT per 1 tambah KT. Sip itu ada VFR-nya itu X sama dengan 1 dikurang epsilon min KT. Nah, terakhir kita akan membahas hubungan laju reaksi dengan volume reaktor. Nah, pertama itu hubungan laju reaksi dengan volume pada batch itu, dianya itu tidak langsung volume tetap, laju reaksinya terkait waktu. Nah, yang dimaksudnya itu pada reaktor batch, volume reaktor tetap dan tidak menjadi variabel utama dalam persamaan desain. Hubungan laju reaksi lebih berkaitan dengan waktu reaksi karena konsentrasi reaksi berubah terhadap waktu. Semakin kecil laju reaksi, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai konversi tertentu. Oleh karena itu, pada reaktor batch, volume yang berfungsi sebagai wadah reaksi dan tidak berbanding langsung dengan laju reaksi. Nah, step itu selanjutnya ada reaktor CSTR. Pada CSTR, laju reaksi seragam di seluruh volume reaktor akibat pencampuran sempurna. Hubungan laju reaksi dengan volume bersifat langsung dan berbanding terbalik. Jika laju reaksi kecil, maka volume reaktor yang dibutuhkan untuk mencapai konversi tertentu akan semakin besar. Sebaliknya, laju reaksi yang tinggi memungkinkan penggunaan volume reaktor yang lebih kecil. Nah, terakhir ada reaktor VFR. Nah, hubungan laju reaksi dengan volume pada reaktor VFR. Pada VFR, laju reaksi berubah sepanjang reaktor karena konsentrasi reaksi menurun dari inlet ke outlet. Volume reaktor merupakan hasil akumulasi dari kebutuhan volume di setiap titik sepanjang reaktor. Di bagian awal laju reaksi tinggi sehingga kebutuhan volumenya kecil. Sedangkan mendekati outlet, laju reaksi menurun sehingga dibutuhkan volume yang lebih besar untuk menaikkan konversi. Sekian dari presentasi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.